Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sekalian? Hari ini kita mau membahas tentang surat Al-Humazah, ya. Hari ini kita membahas tentang surat Al-Humazah, pengumpat. Pengumpat itu 9 ayat, Mekah ayat 104, juz 30. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Allazi jama'a mala wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu ahladah, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla la yumbazanna fil hutamah, sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, api azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'ul alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Innaha allahi mu'sodah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Fi amadim mumaddadah, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi gini, di sini Allah bilang celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Jadi siapapun yang mengumpat dan mencela itu celaka. Apa itu mengumpat dan mencela? Ini bermakna dua, bisa berada di depan orang tersebut maupun di belakang, yang menghina keadaan orang tersebut. Misalnya dia pincang, dia miskin, dia sakit, dia susah. Baik di depan maupun di belakang, maupun memperagakan gerakannya. Misalnya dia ada sawannya dan sebagaimana dan lainnya. Jadi celakalah ini bagi alim ulama itu dibagi tiga. Bisa orang yang melakukan mengumpat dan mencela ini menjadi hina, bisa juga mendapat azab, dan bisa juga binasa. Tergantung siapa yang dicela, seberapa parah mencelanya, itu terserah Allah menghukumnya. Tapi Allah sudah bilang celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang artinya bisa kita jadi hina karena kita menghina orang, bisa juga kita mendapat azab dari Allah ataupun dibinasakan Allah kita. Ya, contoh yang binasa, banyak orang menyepelekan wali-wali Allah, tiba-tiba dia kecelakaan terus dia meninggal. Kalau yang azab habis dia ngejek, dia sakit. Kalau yang menghina, ternyata yang dihina jauh lebih hebat dari dia. Jadi itu makna dari celakalah bagi pengumpat. Terus dibilang kalau suka mengumpat dan mencela, biasanya dia suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi orang-orang yang suka mengumpulkan harta itu orang-orang biasanya orang-orang pelit ya. Dia sibuk mencari harta, dikumpul-kumpul, dihitung-hitung. Dan biasanya karena dia suka menghitung-hitung, dia pelit, dia pikir itu memperpanjang umurnya. Padahal itu bagian dari azab Allah. Orang yang sibuk mencari harta, mengumpulkan dan menghitung-hitungnya, itu bagian dari azab. Karena harusnya kalau dia banyak harta, dia banyak sedekah, biar dia banyak pahala. Tapi ini enggak, malah jadi beban dia untuk melindungi hartanya, merawat hartanya. Jadi kita beli mobil sampai 5, yang dipakai cuma 1, sibuk cuci, sibuk bayar pajak, sibuk raben, yang dinikmati 1. Tapi enggak berfaedah sama kita, enggak menambah amal kita, nggak menambah manfaat, yang ada malah nambah susah dihisap. Kemudian dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Seperti yang lalu-lalu, manusia selalu berpikir kebaikan itu terletak pada harta. Semakin banyak hartanya, semakin baik nilainya. Mereka berpikir seperti itu. Padahal tidak seperti itu ya. Mereka berpikir semakin banyak hartanya, semakin hebat rasanya. Padahal tidak. Kemudian sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Jadi orang-orang yang mencela ini biasanya suka mengumpulkan harta. Dia pikir dia bisa panjang umur, padahal dia bakal dimasukkan Allah ke dalam neraka utama. Ditegaskan Allah lagi. Apa itu utama? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Dibilang Allah lagi, yang membakar sampai ke hati. Dibilang Allah lagi, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi nerakanya ditutup, dia diikat, dia nggak bisa kemana-mana, dan dia dibakar sampai ke hati. Saking
hinanya di mata Allah orang-orang yang suka mencela, mengumpat, dan mengumpulkan harta. Semoga ayat ini memberikan kita pengetahuan yang tersurat sudah jelas. Jangan mengumpat, jangan mencela, jangan pelit dengan harta, jangan gila harta, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak istighfar. Kemudian yang tersirat bahwasannya banyak harta itu bukan mulia di mata Allah. Ya, kalau yang tersuruh cari sendiri. Itu saja surat Al-Humajah. Semoga kita bisa menjadi hamba yang soleh, istiqomah, diberi kemudahan oleh Allah, kesehatan, rezeki, hidayah, taufik dan hidayahnya, rahmatnya, karunia-Nya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.